Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatannya kepada kita, sehingga pada sesi kali ini kita dapat dipertemukan kembali pada mata kuliah manajemen pemasaran pertanian. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas terkait dengan konsep pemasaran itu sendiri, di mana konsep pemasaran itu sendiri kita sudah bisa membedakan mana pemasaran pertanian untuk komoditas pertanian dan pemasaran untuk komoditas non pertanian, ya, dan juga tujuan pemasaran itu seperti apa. Nah, pada sesi ini kita akan masuk pada permasalahan dasar, yaitu terkait dengan penawaran dan permintaan khususnya pada produk-produk pertanian. Karena apa? Karena nanti secara hukum, ya, secara di lapang pun akan ada perbedaan antara penawaran dan permintaan di produk-produk yang non pertanian. Tapi karena kita skupnya adalah di pertanian, ya, produk-produk pertanian, nanti kita akan masuk khususnya di permintaan dan penawaran produk-produk pertanian, komoditas pertanian, khususnya di raw materialnya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Pada pembahasan pertama kita akan membahas terkait dengan penawaran produk pertanian terlebih dahulu. Kalau kita berbicara masalah penawaran, apa sih itu penawaran, ya? Kalau orang awam tuh nawar, ya menawar gitu, bargain gitu. Tapi sejatinya yang namanya penawaran itu adalah schedule atau daftar barang maupun jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkatan harga untuk suatu tempat dan waktu tertentu. Jadi bukan sekedar menawar dalam arti supaya harganya murah, tapi justru malah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkatan harga suatu tempat dan waktu tertentu. Ini bisa juga ditawarkan oleh penjual, bisa, ya, atau ditawarkan oleh produsen. Ya, kalau ditawarkan produsen berarti yang diproduksi. Itu penawaran. Sehingga kalau kemarin kita membahas pertemuan antara permintaan dan penawaran, ya, apa yang diminta oleh konsumen bertemu dengan yang ditawarkan oleh produsen atau ditawarkan oleh penjual. Nah, penawaran ini definisinya seperti ini. Nah, untuk komoditas pertanian sendiri punya satu pattern, ya, yang sangat-sangat bisa dinotis, ya, bisa dilihat dengan gamblang. Dimana kalau kita ngelihat tabel 1 ini, daftar penjualan jeruk, ya, komoditas pertanian, dimana harga jeruk makin ke bawah tabel ini adalah makin tinggi, ya. Dari 4.500 jadi 4.750, 5.000, 5.200, 5.500, dan 6.000. Sedangkan kalau kita ngelihat penjualannya di harga 4.500 penjualannya 50 kilo. 4.750, 60, 5.070 sampai ke harga 6.000 naik terus jadi 110 kilo. Jadi kalau di komoditas pertanian untuk penawaran sendiri semakin tinggi harga, maka akan semakin tinggi barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya ini berlaku untuk barang-barang inferior termasuk dengan pertanian, ya, termasuk itu komoditas pertanian. Apa itu barang inferior, ya? Teman-teman bisa browsing bahwa yang namanya barang inferior adalah barang yang ketika suatu masyarakat gitu, ya, atau pembeli atau penjual atau individu itu semakin tinggi pendapatannya, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin sedikit. Tapi kalau misalnya individu tersebut menurun pendapatannya, maka permintaan terhadap barang tersebut semakin banyak atau semakin meningkat, ya. Sebagai contoh misalnya kalau di produk non pertanian itu untuk barang inferior misalnya sendal jepit gitu, ya. Ketika ada orang yang apa pendapatannya naik meningkat, mungkin dia nggak akan beli sendal jepit gitu, dia akan beli lebih banyak sendal-sendal branded gitu. Tapi ketika misalnya dia pendapatannya turun atau ya di bawah garis kemiskinan atau UMR gitu, ya, misalnya itu pasti akan memerlukan sendal jepit yang lebih banyak gitu, ya, beli sendal jepit lebih banyak daripada ketika pendapatannya naik, misalnya seperti itu. Nanti bisa dikoreksi definisi yang saya sampaikan. Saya mencoba untuk mensimplify agar lebih mudah dipahami seperti itu. Oke, itu untuk penawaran, ya. Dan apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran itu sendiri, ya, baik secara harga maupun secara produksinya atau barang yang ditawarkan, ya, jumlahnya gitu, ya. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri atau harga barang yang ditawarkan.
Semisal untuk komoditas pertanian, apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, tadi sudah dibahas, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat dan juga sebaliknya. Kalau posisi kita sebagai penjual, ya, sebagai penjual, ketika harga barang ini naik, kita pasti akan berlomba-lomba untuk memproduksi atau untuk menawarkan menjual barang tersebut gitu ya, komoditas tersebut dengan harapan apa? Dengan harapan kita mau memperoleh keuntungan yang lebih banyak karena harganya meningkat. Itu dong kalau misalnya kita ada di posisi sebagai penjual gitu ya. Jadi harga barang itu sendiri pun sangat mempengaruhi penawaran. Tapi kalau misalnya harganya turun gitu ya, ada komoditas tertentu harganya jatuh jatuh-jatuhnya. Ya ngapain gitu penjual atau petani memproduksi barang tersebut soalnya lagi turun gitu ya, lagi turun gitu. Jadi ya pasti juga penawaran akan terpengaruh atau penawaran akan turun juga terkait dengan kondisi harga yang turun. Oke, selanjutnya yang B adalah harga barang pengganti. Di komoditas pertanian banyak sekali barang-barang substitusi atau barang-barang yang dapat menggantikan dengan barang yang satunya lagi ya. Seperti itu. Apabila harga barang pengganti atau barang substitusi ini meningkat ya, harganya meningkat, misalnya eh, cabai rawit diganti dengan cabai yang lain gitu ya, misalnya cabai merah atau cabai hijau misalnya yang bisa mensubstitusi gitu ya, mungkin teman-teman bisa kasih contoh yang lebih proper lagi gitu ya, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang pengganti yang ditawarkan. Misal harga cabai rawit sedang stabil atau bahkan anjlok gitu dan ternyata barang penggantinya misalnya cabai merah atau cabai hijau sedang naik gitu atau cabai keriting sedang naik, ya mending jualan cabai keriting yang sedang naik tadi ketimbang cabai rawit misalnya, seperti itu. Pasti akan berganti atau beralih ke barang yang harganya meningkat ketimbang bertahan di barang yang mungkin harganya tetap atau bahkan menurun, seperti itu. Secara ekonomi ya penjual atau petani tersebut tidak mendapatkan untung kalau seperti itu, kalau tetap bertahan, tapi akan beralih ke barang penggantinya. Kemudian yang C ialah biaya produksi. Nah, apabila biaya produksi itu meningkat ya dalam memproduksi suatu komoditas misalnya atau pengadaan juga bisa, maka harga barang-barang yang diproduksi akan meningkat. Otomatis ketika biaya produksi meningkat, biaya untuk memproduksi barang tersebut meningkat, ya barang-barang yang diproduksi atau yang ditawarkan otomatis juga akan ikut meningkat. Ini sudah menjadi hal yang sangat sangat lumrah yang kita temui gitu ya. Barang-barang naik itu karena barang produksi meningkat. Contohnya kayak ada BBM meningkat gitu ya, kan kadang-kadang eh, pertanian, komoditas pertanian itu kan butuh distribusi ya dari produsennya di petani kemudian disalurkan di kota-kota besar ya, mungkin awalnya di daerah-daerah desa gitu. Nah, kalau BBM meningkat pasti akan menambah biaya distribusi, biaya pemasaran di situ dan akhirnya mempengaruhi pada harga jualnya, seperti itu. Begitu pula pada faktor produksinya. Faktor produksinya ketika misalnya biaya pupuk meningkat ya, atau biaya sewa lahan meningkat, biaya benih meningkat, otomatis itu akan juga mempengaruhi pada biaya yang ditawarkan. Oke, itu yang C. Yang D terkait dengan kemajuan teknologi. Nah, adanya teknologi yang lebih modern pasti akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang ya, menghasilkan barang. Udah tentu saja misalnya dengan adanya mesin-mesin pertanian yang lebih efisien, misalnya efektif dan efisien dan sebagainya, yang tadinya mungkin membajak lahannya perlu waktu beberapa hari tapi ternyata bisa dipangkas menjadi 1-2 hari saja, seperti itu akan menjadi lebih cepat gitu ya, sehingga barang-barang yang ditawarkan pun akan semakin meningkat gitu, dan adanya efisiensi biaya juga di situ, barangnya meningkat efisiensi biaya dan itu bisa menawarkan lebih jumlah lebih banyak lagi. Itu terkait dengan kemajuan eh, teknologi gitu ya. Bisa juga dengan kemajuan teknologi ini untuk pada proses produksi dapat menekan biaya produksi juga gitu. Barangnya banyak tapi bisa di harganya tidak terlalu melambung tinggi juga bisa gitu. Pajak juga pada barang-barang tertentu gitu ya, termasuk barang inferior juga, apabila suatu barang itu dikenai pajak yang tinggi, otomatis penawaran terhadap barang tersebut akan berkurang. Penjual, produsen itu otomatis ya karena pajaknya tinggi ya,
belum tentu nutup juga, misalnya ada resiko-resiko seperti itu ketika penjualannya atau seperti apa, otomatis akan menghindari yang seperti ini gitu. Belum untung sudah suruh bayar pajak, itu juga bisa kayak gitu. Maka dari itu penawarannya semakin berkurang ketika memang barang tersebut dikenai pajak. Nah, ini bisa melihat fenomena seperti ini di beberapa produk-produk tertentu gitu, mungkin teman-teman bisa mengamatinya. Oke, yang F, perkiraan harga di masa yang akan datang. Jika perusahaan memperkirakan harga barang naik, ya ini perusahaan ini di posisi yang perusahaan yang menjual atau memproduksi. Memperkirakan harga barang akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap gitu ya. Masyarakatnya tetap, tapi harga barang akan naik di masa yang datang, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang yang ditawarkan. Pada masa apa? Pada masa sekarang. Dengan harapan apa? Dengan harapan jumlah barang yang sebagian lagi bisa dijual di masa yang akan datang dengan harga yang lebih tinggi gitu. Jadi, kita tahu nih, kita penjual nih. Kita tahu nih harga barang nanti kira-kira di masa lebaran bakalan naik nih gitu. Kadang-kadang perusahaan itu menahan gitu ya. Ada yang seperti itu, menahan memproduksinya itu jangan banyak-banyak dulu, atau memproduksi banyak tapi disimpan nanti dikeluarkan saat harga naik. Dan harga naik tersebut itu di momen-momen konsumen juga akan tetap butuh, seperti halnya pada waktu masa lebaran. Maka dari itu untuk komoditas-komoditas pertanian khususnya tanaman pangan itu ada lembaga-lembaga seperti kayak Bulog dan sebagainya untuk mengatur, bahkan dibantu oleh yang lain juga ya, instansi yang lain di setiap kabupaten, di setiap provinsi juga ada gitu ya. Itu untuk menyeimbangkan harga. Jadi agar harga barang misalnya kayak komoditas pangan itu tidak melambung, sayuran juga, daging-dagingan tidak melambung terlalu tinggi gitu, tidak melambung terlalu tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur suplainya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau misalnya dari sisi bisnis, sometimes kadang-kadang pedagang itu nahan gitu, bahkan nggak dikeluarin masa sekarang. Tapi ada di dalam Islam, nanti coba ya teman-teman bisa browsing sendiri. Sebenarnya untuk sengaja menimbun komoditas ini benar-benar sampai di pasar itu, sampai kewalahan ya, mana nih barangnya ada apa enggak, kemudian menjual dengan harga yang sangat mahal, itu sebenarnya dilarang oleh agama Islam seperti itu. Contoh kasusnya seperti kemarin kita pernah ya, masker ya, ketika awal-awal Covid gitu ya. Ada yang menimbun masker dan dikeluarkannya dengan harga yang sangat-sangat fantastis, berbeda dengan negara maju yang ya udah santai aja, dalam arti harganya masih normal gitu. Nah, itu yang dilarang seperti itu. Adapun untuk mengatur suplainya agar harga stabil, it's okay, karena itu memang yang dilakukan salah satunya oleh lembaga Bulog seperti itu. Nah, kalau dari sisi pedagang memang kepengennya seperti itu. Kalau kita tahu harganya besok naik, ya kita menurunkan jumlah barang yang ditawarkan sekarang, supaya apa? Uh, supaya nanti di kedepannya kita dapat untung yang banyak. Asalkan masih dalam batas wajar, it's okay, tidak ada masalah. Oke, kemudian untuk penawaran sendiri kita perlu tahu ya bahwa ada yang namanya penawaran individu dan penawaran kolektif. Apalagi kalau kita ngobrol masalah komoditas pertanian, otomatis kita harus melihat secara keseluruhan ya, nggak cuma penawaran si A si B, tapi penawaran seluruhan yang ada di pasar seperti itu. Contohnya seperti ini. Secara jelas konsep penawaran kolektif bisa dilihat pada tabel yang kedua. Misalnya kayak tadi harga jeruk gitu ya, harga jeruk dan sebagainya. Yang jual ini Pak Heri, Ruslan, Ita dan seterusnya gitu. Kalau secara individu kita bisa melihat Pak Heri itu jual berapa atau menawarkan berapa ya pada tiap tingkatan harga dan waktu tertentu. Kalau 4.500 Pak Heri menjual 50 kilo misalnya, dan seterusnya. Begitu juga dengan Pak Ruslan dan Bu Ita dan seterusnya, nama-namanya bisa. Tapi secara kolektif gitu ya, secara kolektif di pasaran pada intinya ketika dijual dengan harga 4.500 per kilo, yang ditawarkan di pasar itu sekitar 200 kilo misalnya secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan tuh seperti itu. Nah, begitu juga meningkat sama pasar, kolektif maupun individu, penawaran pasar atau kolektif maupun individu ya sama. Ketika harga naik, suatu komoditas naik, ya otomatis penawaran akan ikut naik seperti itu. Sehingga ketika kita bisa melihat
fenomena seperti itu, kita jadi bisa mengetahui yang namanya hukum penawaran. Wabil khusus untuk barang-barang yang inferior, termasuk pada barang-barang atau komoditas di pertanian, bahwa semakin tinggi harga, ini diingat ya hukum penawaran, semakin tinggi harga maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia atau yang tersedia untuk ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga atau harganya turun, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Jadi ini berbanding lurus ya, berbanding lurus antara harga dan juga jumlah penawaran seperti itu. Kalau kita bisa melihat yang namanya kurva penawaran, kita bisa melihat seperti ini ya, di mana kurva penawaran merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau kita melihat tabel 1 pada penawaran jeruk dari Pak Ahmad yang tadi ya, yang tabelnya kita sudah sajikan di depan tadi, kita bisa melihat kurvanya itu seperti ini. Di mana ini price ya di apa namanya? Yang atas, terus ini Q ya, quantity atau jumlah jeruknya. Ketika 4.500 ya yang ditawarkan 50. Begitu juga naik 5.000 70 sampai 6.110. Sehingga kita bisa melihat kurvanya arah positif ya, karena berbanding lurus. Harga meningkat, jumlah juga meningkat yang ditawarkan ya. Semakin tinggi harga, semakin banyak yang ditawarkan seperti itu. Ini untuk kurva penawaran. Dan di mana kurva penawaran produsen ya, kalau kita ngobrol masalah produksi ya, kalau di produksi itu ada yang namanya biaya tetap ya atau fixed cost, biaya variabel, variabel cost gitu ya, terus di jumlah ada total cost gitu. Dimana untuk kurva penawaran produsen pada apa namanya biaya produksi sendiri ya, khususnya secara individu itu merupakan kurva biaya marginal. Nanti ada kurvanya. Itu ditunjukkan dari namanya biaya marginal. Nanti biaya marginal seperti apa nanti ada cara ngitungnya juga. Yang di sebelah atas kurva biaya variabel rata-rata ini kita nanti ngelihat ini ya. Ini marginal. Nah, ini nih kurva marginal. Ini biaya variabel rata-rata. Nanti kita akan bahas ke sini, tapi kita selesaikan dulu ini. Di mana kurva penawaran ini merupakan kurva turunan yang diturunkan dari fungsi produksi. Yang namanya fungsi produksi seperti ini. Mungkin di statistik teman-teman udah pernah tahu, di ekonomi, pengantar ilmu ekonomi, pengantar ekonomi pertanian juga ada, di mana yang namanya Q itu jumlah output sangat-sangat dipengaruhi oleh input ya. Input itu bisa macam-macam ya, bisa luas lahan, benih, pupuk dan sebagainya. Kalau untuk komoditas pertanian, SDM gitu ya, tenaga kerja dan sebagainya yang mempengaruhi yang namanya jumlah output gitu. Sehingga kurva penawaran produsen ya, ini dari kurva penawaran tuh yang tadi, yang ini. Tapi kalau misalnya kita ngobrol masalah dari sisi produsennya terkait dengan produksinya gitu ya, biaya produksi dan sebagainya, maka kurva penawaran produsen secara individual disajikan pada gambar kedua berupa grafik yang ini biaya produksi ke atas nih. Ini biaya produksi, ini quantity seperti itu. Dimana saya anggap teman-teman sudah tahu yang namanya biaya variabel, biaya tetap ya, dan hal yang sebagainya untuk masalah hitung-hitungan di usaha tani, misalnya seperti itu. Dimana biaya biaya tetap itu biaya yang tidak terpengaruh pada jumlah output ya, ya mau keluar berapapun gitu ya, mau menghasilkan berapapun gitu ya, biaya tetap ya biaya tetap gitu, tidak berubah. Adapun biaya variabel itu biaya yang sangat terpengaruh dengan jumlah output. Misalnya kalau kita kepengen semakin tinggi, kita kepengen menghasilkan lebih banyak, otomatis memerlukan biaya variabel yang lebih banyak. Contoh biaya variabel ya, kalau kita mau memproduksi lebih banyak jumlahnya kilo maupun tonnya, kita perlu bibit yang lebih banyak. Misalnya itu biaya variabel seperti itu. Otomatis ketika kita memproduksi lebih banyak, kita perlu pupuk lebih banyak. Itu biaya variabel. Kalau biaya tetap tadi contohnya misalnya kayak lahan gitu ya. Lahan mau ditanamin separoh, full seperempat ya tetap bayarnya seperti itu. Sewa lahan itu seperti itu, kayak gitu. Contohnya
Lah, sewa lahan tuh kayak gitu. Terus alat juga, penyusutan alat. Mau dipakai mau enggak ya tetap bayar segitu. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat kurvanya seperti ini, kita ngelihat dulu ya dari average fixed cost. Average fixed cost itu apa? Ya rata-rata biaya tetap, rata-rata fixed cost ya. Menghitungnya dari mana ya? Fixed cost dibagi quantity. Quantity-nya ada berapa? Nah, kurvanya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Mau ngasilin dikit, kalau cuma ngasilin sedikit aja di sini ya biayanya tinggi banget gitu hitungannya. Tapi semakin banyak ya justru semakin efisien gitu. Fixed cost semakin turun. Maka dari itu kadang-kadang kalau kita beli barang semakin banyak semakin murah gitu kan. Salah satunya ya dilihat dari fixed cost-nya ini gitu. Kemudian kalau variabel lah, ini variabel sangat pengaruh ya dengan outputnya. Ini AVC. AVC ya total variable cost dibagi Q. Ini seperti ini. Awal-awalnya seperti ini, turun turun turun, tapi lama-lama ya kalau misalnya perlu kuantitas yang tinggi lagi ya lama-lama juga biayanya balik lagi akan naik karena memang kepengaruh dengan yang namanya output gitu. Adapun untuk average cost ya tinggal AFC ditambah AVC atau inilah total cost dibagi Q gitu, itu juga bisa. Nah, untuk kurva penawaran sendiri ini biaya marginal atau yang ini MC, marginal cost. Ini di sini ada sebuah tabel sederhana untuk menghitung yang namanya marginal cost ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan fixed cost, variable cost, total cost, intinya ini unit produce atau unit yang diproduksi. Ini fixed cost-nya, variable cost. Sebenarnya sih fixed cost harusnya tetap. Misalnya 10 ya 10 semua. Cuma ini saya ambil dari contoh di buku, it's okay. Yang penting nanti teman-teman bisa ngikutin. Ya. Dimana setiap kenaikan produksinya di sini malah naik gitu ya. Tapi it's okay. Nggak apa-apa. Nah, contohnya ini. Yang pertama, memproduksi satu, fixed cost butuh $10, variable cost butuh $20, sehingga total cost-nya 30. 10 tambah 20. 30 gitu ya. Naik 2, fixed cost-nya segini dan sebagainya. Marginal cost dari mana? Rumusnya ini. Delta TC atau delta total cost ya. Selisih kenaikan perubahan harganya berapa dan juga delta Q. Berarti delta 10 ini delta TC dari sini 30 ke 40. Selisihnya berapa? $10. Delta Q ini 1 ke 2, selisih cuma 1. Berarti 10 dibagi 1, 10. Ini juga sama. 40 ke 49, 9 dibagi 1. Karena 2 ke 3, 9. Begitu juga seterusnya. Kalau ini 1 menjadi 3, ya berarti ini 10 dibagi 2, 5. Seperti itu. Itu sangat mudah lah ya insya Allah untuk terkait menghitung yang namanya marginal cost dari sisi kurva penawaran produsen. Nah, kurva penawaran produsen sendiri secara individu ditunjukkan oleh kurva biaya marginal yang terletak di atas titik A. Di atas titik A ini. Atau tadi yang namanya di atas kurva AVC. Curve ya. Di atas kurva variable cost. Kenapa di atas kurva variable cost? Kenapa nggak yang di bawah? Nah, keterangannya akan ada yang lebih lanjut. Di mana kurva penawaran ini menunjukkan hubungan jumlah output yang akan dijual produsen pada berbagai tingkat harga ya, yang di atas tadi, yang di atas AVC. Produsen akan memproduksi komoditas pertanian selama harga komoditas lebih besar daripada biaya variabel rata-rata. Nah, ini kan di atas. Pokoknya harus di atas. Kita menjual sesuatu, petani menjual sesuatu, produsen menjual sesuatu, pedagang menjual sesuatu, itu sebisa mungkin kan ketika memang kok harganya kita di atas biaya variabel yang kita keluarkan gitu. Yang kita keluarkan harusnya di atas. Kenapa? Ya kalau misalnya ini apabila harga komoditas mengalami penurunan sampai di bawah biaya variabel, maka produsen akan menutup usahanya. Pada kondisi ini penerimaan per unit tidak dapat digunakan untuk membayar sebagian biaya variabel. Ya ibaratnya kita ngeluarin biaya 10.000 gitu. Kalau barangnya di atas 10.000, taruhlah 15.000, ya kita masih ada untung gitu ya, ada untung. Tapi kalau di bawah ya kita nggak untung gitu. Ngapain melanjutkan usaha yang tidak
untung, atau paling tidak kita akan melihat trennya dulu kapan harga naik baru kita usaha di situ. Seperti halnya ketika komoditas lain tadi, harga komoditas lain, substitusi lain lebih menggiurkan, ya kita pasti akan pindah ke komoditas yang lain. Nah, pada jangka panjang ini kurva penawaran mempunyai slope yang positif tadi ya, ke atas. Kurva penawaran yang MC tadi. Dan perubahan jumlah komoditas arah dengan perubahan harga komoditas. Tadi sudah dibahas hukum penawaran. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak output yang ditawarkan. Nah, pada kasus-kasus tertentu ada yang namanya, ini akan kita bahas pada sesi berikutnya ya, terkait dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, ada yang namanya pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran ini dapat mengalami pergeseran, kenaikan maupun penurunan jumlah output yang ditawarkan, karena ada perubahan-perubahan faktor yang mempengaruhi penawaran selain faktor harga. Pada khususnya sebenarnya selain faktor harga, tapi kadang-kadang kan ada yang mempengaruhi hal tersebut selain faktor harga. Contohnya misalnya ketika produsen atau pelaku pasar atau penjual itu benar-benar membutuhkan uang tunai yang segera, ya udah dengan harga berapapun ya udah nih lah dibeli aja gitu kan, kadang-kadang ada ya kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian adanya kenaikan ongkos produksi, apalagi di tengah-tengah proses produksi gitu juga sama gitu, bisa juga. Sehingga yang tadinya harusnya harga 600.000 bisa kejual 50, tapi karena ada yang kenaikan proses faktor ongkos produksi, ya udah 600.000 cuma dapat 30 misalnya, itu juga bisa. Perubahan harga barang substitusi itu juga tadi sudah banyak dibahas. Musim juga bisa. Ingat, kita ada di komoditas pertanian, musim sangat mempengaruhi. Teknologi produksi juga sama ya. Tadi kita bisa memproduksi lebih banyak lagi dalam waktu yang singkat. Untuk kurvanya sendiri seperti ini. Misalnya kita contoh yang mana? Ini dulu ya, basic dulu. Dimana kalau gesernya ke sini, ini berarti adanya kenaikan dalam jumlah penawaran. Kalau ke sini berarti adanya penurunan dalam jumlah penawaran ke kiri ya. Kalau ke kiri ada penurunan dalam jumlah penawaran, kuantitinya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat di sini, misalnya harga 600 nih, 600.000 misalnya ya. Aslinya itu ketika harganya 600.000, penawaran itu jumlah 300 kilo misalnya, 300 kilo misalnya. Tapi karena kondisi tertentu misalnya ya, kondisi tertentu misalnya teknologi gitu ya, sehingga produksi bisa lebih banyak kayak gitu, gampang memproduksinya. Nah, ketika gampang memproduksinya, kira-kira ketika dengan 600.000 ternyata sudah bisa menawarkan dengan 500 gitu. Akhirnya yang kejual bisa 500, dijual dengan 600.000 juga nggak apa-apa gitu, misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika butuh dana gitu ya, tadi penjualnya butuh dana, ya udahlah 600.000 ini dapat 500 lah, nggak apa-apa lah, kejual 500 kejual 600, it's okay lah, nggak ada masalah gitu. Atau misalnya ketika kondisi-kondisi tertentu gitu, musim gitu ya, musim ternyata produksi sedang nggak bagus gitu ya, kena hama, penyakit dan sebagainya, panennya nggak sesuai yang diinginkan, ya 600.000 yang tadinya mungkin bisa dapat 300.000 ternyata cuma dapat 100 gitu, yang ditawarkan 100 karena memang sangat-sangat kondisinya seperti itu gitu ya. Bisa juga taruhlah kayak harganya naik, cuma ini ketika dilihat dalam kurva penawaran ya seperti ini. Kalau ini harga naik ya, harga produknya naik gitu ya. Terus di sini nih harga produknya turun gitu, seperti itu. Secara kalau kita ngelihat dari harganya, tapi kalau dari kurvanya ya ini step di sini. Harga 600 geser ke kanan atau geser ke kiri. Kalau ke kanan berarti jumlah penawaran yang ditawarkan makin tinggi, kalau yang ke kiri semakin turun. Setidaknya kita akan membahas lebih lanjut di materi tentang elastisitas penawaran. Oke, ini untuk sesi part 1 di penawaran, khususnya di komoditas pertanian. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di part yang selanjutnya. Terima kasih.